Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Anda dari berbagai siswa yang berbagai kelas. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat selalu ya. Jadi di sini kalian tahu nggak Jepang itu karena apa? Jadi saya mendapatkan laporan dari guru wali kelas kalian terkait masalah kalian gitu ya, masalah kalian saat belajar atau yang lainnya. Jadi kalian itu pernah bercerita atau sharing kepada guru wali kelas ya? Pernah ya? Jadi saya di sini merekam dari permasalahan kalian itu ternyata ya, dari kelas itu ada yang sama. Jadi, di sini berarti jadi kita akan melakukan konseling kelompok. Nah, kalian tahu nggak konseling kelompok itu? Jadi konseling kelompok ini adalah bantuan yang diberikan oleh konselor atau guru BK kepada konselingnya, pada kalian yang melakukan konseling. Terus untuk menyelesaikan masalah masing-masing dari pribadinya. Tujuannya ialah untuk menyelesaikan masalah-masalah pribadi dengan cara masing-masing dari kita menyampaikan permasalahan. Misalkan dari IPT-nya atau CA-nya dimulai dari permasalahan sendiri. Nah, dalam konseling ini ada beberapa asas. Tahu nggak asas apa aja? Tahu. Jadi ada 3 asas di sini ya. Asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan asas keterbukaan. Nah, asas kerahasiaan ini ialah asas yang tidak bisa disebarluaskan, alias privasi gitu ya, privasi dan tanpa bocor ke orang lain, tanpa ada bocor ke orang lain keluar gitu ya. Terus asas kesukarelaan ini kalian datang ke sini dengan sukarela atau tidak? Sukarela dengan keinginan sendiri. Nah, yang terakhir ada asas keterbukaan. Nah, di sini kalian harus mengungkapkan permasalahannya semua dengan terbuka. Jadi jangan main ditutup-tutup di sini. Nah, lanjut ada kontrak sesi kontrak konseling. Di sini sesi kontrak konselingnya selama 45 menit secara keseluruhan. Langsung saja ya, di sini kan Bapak belum tahu nama panjang. Nah, perkenalan dulu mulai dari tetehnya deh. Silakan. Perkenalkan, nama saya Nela dari kelas 10. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Riris, sama saya juga dari kelas 10 Pak. Ya. Pak 2. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Rizal, saya dari kelas 12. Perkenalkan, nama saya Dimas, saya dari kelas 11 Pak. IPS Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Al-Jufri dari kelas 11 STM. Ya, jadi Bapak udah ngelamar tahu kalian. Nah, kalian udah tahu belum teman-teman ini? Sebelum masuk ke tahap sesi konseling, alangkah baiknya kita berani bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Benar dimulai. Sudah selesai. Nah, lanjut kita ke tahap sesi konseling. Mulai dari tetehnya mungkin bisa menceritakan masalahnya. Lala sedikit bercerita tentang permasalahan yang Lala hadapi. Jadi menurut
semester 2 saya jadi 10 besar gitu. Jadi Menurun ya. iya sangat turun. Saya jadi nggak fokus buat belajar. Mungkin bisa dilanjut dengan Iris. Ini Pak, saya punya banyak masalah yang sama dari perceraian kedua orang tua saya. Jadi beberapa bulan itu kedua orang tua saya resmi bercerai dan hak asuhnya itu jatuh ke tangan ibu saya. Cuma ketika setelah beberapa bulan saya tinggal di rumah ibu ya, bapak saya tuh mulai mencari pekerjaan dan mungkin sedikit banyaknya dapat gitu ya, meskipun tidak, kan ibu ini wanita karir gitu ya, tidak Kerja setinggi ibu, keras juga. jadi meskipun gajinya tidak sebesar ibu gitu, cuma beliau tuh selalu memaksa saya untuk tinggal bersama dia dan saya bingung gitu harus gimana, sementara hak asuh itu jatuh ke tangan ibu, tapi bapak saya setiap hari Minggu memaksa saya untuk ikut ke rumahnya. Kalau misal saya udah ke rumah bapak tuh saya tuh susah gitu, Susah buat susah buat ke ibu lagi gitu. mau pulang ke rumah ibu. Ibu lagi tuh susah. Makasih ya, Iris. Lanjut mungkin ke Aida. Saya gini Pak, saya itu sekarang itu kan bapak itu agamanya Islam, sedangkan kalau ibu agamanya Kristen. Ya, Sekarang itu udah berpisah bisa kenal. ya, karena masa ekonomi Bapak. Jadi saya itu sebagai anaknya, saya harus ikutnya ya ke yang mana, sedangkan saya di sekolah udah sekarang udah ikut di Ilmas, saya udah merasa nyaman dengan agama Islam ini. Tapi sepihak juga saya tidak bisa berani terbuka ke ibu gitu. Mungkin itu sih permasalahan saya. Ya, saya harus hidupnya ke yang mana? Jadi bingung buat ikut ke siapa gitu Iya. ya. Karena orang tuanya bercerai. Nah, makasih lah juga mungkin dilanjut dengan Iris untuk menceritakan masalah. Ya baik Pak. Awal mulanya yang dikarenakan yang saya alami ini ya, awal mulanya itu dikarenakan orang tua saya berpisah gitu, cerai gitu. Iya. Dari kejadian itu saya ini suka merasa malu gitu, merasa malu, apalagi kalau sekolah gitu sering diejek lah sama teman-teman, jadi malu gitu, sering diejek bahwa ya anak broken home lah. Sehingga saya ini ingin menarik diri gitu, iya, untuk saling berkomunikasi sama teman-teman gitu. Mungkin saya juga jadinya sering menyendiri gitu, jadi gak mau untuk Jadi introvert gitu ya, gak bisa bersosialisasi lagi dengan teman-teman. ya gak mau gabung sama teman-teman gitu. Ya saya sendiri merasa malu gitu kalau mau gabung itu. Karena mungkin kembali lagi pernikahan diri yang itu. Iya, mungkin itu Pak. Terus ya, terakhir siapa mungkin Ayo Yusuf ya, Bangga bisa menceritakan apa masalahnya. Jadi ini Pak, dulu itu keluarga saya itu hidup dengan aman, tentram dan damai. Singkat cerita, adalah seorang fitnah kepada keluarga saya, terjadilah perceraian antara kedua orang tua. Setelah perceraian itu, ibu saya pergi ke Medan ke orang tuanya Caranya apa? karena adanya fitnah. Oh, pernah. Setelah itu saya tinggal bersama bapak dan kedua kakak saya. Namun kakak
saya juga tidak serumah karena beliau bekerja di luar kota. Udah nikah belum? Kalau yang pertama sudah, kalau yang kedua belum. Kebetulan posisi saya di situ anak yang terakhir. Anak ketiga berarti. Ya, anak ketiga. Ya. Terus di situ saya merasa adanya kekurangan kasih sayang daripada kedua orang tua, karena meskipun saya tinggal satu rumah sama bapak saya, di situ bapak saya keadaan sedang bekerja. Jadi selama 24 jam itu tidak kumpul sama orang tua. Jadi saya di rumah diri tanpa adanya kasih sayang dari orang tua, tidak seperti mereka. Terus ibu lari kemana itu kerja apa gimana atau pulang? Kalau lari ke Medan itu ke orang tuanya, Berarti pulang kampung ya. Terus kerja di sana, mereka di sana lagi. Masih ya Pak. Yusuf. Ya di sini saya sudah mengetahui masalah kalian itu seperti apa. Nah, masalah kalian itu kan sama semua ya, hampir sama semua karena perceraian orang tua, jadi berdampak ke diri kalian masing-masing itu kan ya sesuai dengan tujuan kita konseling kelompok ini. Kita sudah tahu permasalahan kalian seperti apa, mungkin bisa saling menanggapi dari permasalahan Yusuf dengan masalahnya kurang kasih sayang seorang ibu, bisa ditanggapi oleh teman-temannya. Silakan dari teman-temannya bisa menanggapi untuk permasalahan saudara Yusuf ini, bisa ngasih saran atau motivasinya. Tinggal dengan ayah tuh karena ikut kakak ya, pendapat kakak, maksudnya ketika kakaknya bilang A, Kak Yusuf ya udah ikut A, jadi enggak sesuai keinginan kan. Menurut saya mah mendingan dikomunikasikan lagi, baik itu dengan ayah ataupun ibu gitu. Meskipun jauh, kalau misalnya sekarang zamannya digital ya, bisa melalui telepon gitu. Kalau misalkan bilang gitu Kak Yusufnya saya kurang nyaman gitu, saya itu sosok perhatian ibu gitu, karena memang ya ketika sudah bercerai yang saya rasakan pun seorang bapak tuh tidak bisa menggantikan seorang ibu, begitu pun sebaliknya. Tapi terkadang ada ibu yang bisa gitu menggantikan peran ayah ya dengan bekerja atau apapun, cuma kalau perhatian itu nggak bisa. Jadi Kak Yusuf harusnya bisa ini ya Pak, dikomunikasikan dengan kakak gitu. Gak apa-apa curahkan gitu apa yang Kak Yusuf rasakan gitu. Saya tuh nyamannya sama ibu, kalau enggak boleh deh kasih saya waktu gitu berapa bulan tuh jauh ya jaraknya di Medan. Terus saya pengen misalkan sekarang Kak Yusuf kan kelas 11 ya, ketika kelas 11 bersama ayah ya boleh lah nanti ketika kenaikan kelas ikut ke ibu gitu. Apalagi kan nanti kalau setelah kelas 12 bisa kuliah ya, itu kalau misalnya bukan kuliah bisa itu ikut ke ibu atau ke ayahnya gitu. Menurut saya seperti itu Pak. Barangkali teman-teman yang lain Iya sih, hampir sama sih. Masalah itu lebih ke kan peran kata Yang saya katakan gitu ya. nah dikatakannya teman saya juga yang begitu. Nanti kan pas di habis kelas 12 kan kuliah, itu kan bisa kuliahnya di sana juga bisa gitu. Namun sebelumnya antara kebijakan ayah saya dan ibu saya itu memang arahnya ke situ. Setelah saya lulus dari jenjang pendidikan ini, saya akan tinggal bersama ibu. Akan tetapi sangat disayangkan masa-masa ketika saya sekolah dasar terus menempuh pendidikan SMP itu di situ berkosongan sosok
deh. Nah, terus ya sabar dulu Kak Yusuf kan sebentar lagi kelas 12 terus bisa nanti kuliah di sana Kak Ibu. bisa kerja di sana. Ya itu mungkin bisa diterapkan ya saya ya selanjutnya mungkin dengan permasalahan Teh Lilisnya deh, menanggapi permasalahan Teh Lilisnya seperti apa. Ini kan dia susah menentukan tempat tinggalnya dengan orang tua. Jadi orang tua bercerai, dia tinggal bersama ibunya, tapi ayahnya juga ingin dia tinggal di rumah ayahnya. Nah, tanggapan dari teman-teman ini gimana? Coba di sesi konseling kelompok ini saya pengen tahu. Menanggapi ya Pak, itu kan waktu hak asuhnya turunnya ke siapa? Ke ibu. Tapi dalam hati dirinya sendiri lebih nyamannya ke dengan ibu bapak dan bapak. Ya kalau misalnya karena nyaman lebih nyaman ketika emang lagi bersama ya, cuma ketika setelah bercerai itu ya kalau misalkan nyaman ya dua-duanya nyaman Pak, tapi ya lebih nyaman di ibu lah ya, karena kan tadi juga Kak Yusuf perhatiannya beda gitu. Ya saya rasakan ya kalau di ibu, karena ibu tuh tinggal sama saudara-saudaranya, kan bapak tuh perantau tadinya, jadi ketika memang bercerai ya tinggalnya bapak sendiri. Cuma di sisi lain ya saya juga pengen gitu mengunjungi bapak, cuma ketika yang saya harapkan tuh bapaknya kalau misalnya saya udah di sana gitu, udah misalkan tinggal seminggu di sana, ya kalau misalnya nyambung ke ibu ya nggak apa-apa gitu. Cuma susahnya ada larangan gitu ketika saya sudah di rumah bapak tuh. Sedangkan ibu saya welcome aja kalau di sana, kalau bapak ya sok. Jadi nggak nyamannya karena bapak sih terlalu paksa. Kalau menurut saya mungkin bisa lebih mendalam lagi ya ke bapaknya agar bisa ya agar bisa ngertiin lah perasaan teteh itu gimana gitu. Ya kalau bisa ngobrol lah di bapak sekian hari, di ibu sekian hari, agar ya adil juga tetehnya ya gitu, agar nggak menimbulkan ketemperuan sosial antara ibu teteh dan bapaknya gitu. Kalau menurut saya sih gitu, ya lebih ngobrol lah gitu, lebih ya adanya sistem jadwal antara tinggal di rumah bapak dan di rumah ibu. Si murid di ibu hari ya Itu coba ya saran dari temennya juga. Selanjutnya ke permasalahan Aijal deh. Ya, ini kan permasalahan Aijal itu bingung juga mau ke siapa gitu antara ke bapak dan ke ibu. Sedangkan masih sekolah di sini ya berarti ya? Masih sekolah di sini dengan bapak gitu kan? Iya. Dengan bapak. Nah mungkin ada yang bisa menanggapi dari teman-teman di sini selain tadi dari Lilis atau mungkin dari Teh Lela nih, bisa menanggapi Aijalnya. Ibu menanggapi ya Kak Ijal. Berarti Kak Ijal itu sebenarnya asuh itu ada di bapak ya. Iya. Cuma ibu itu bisa, tapi Kak Ijalnya juga Bingung mau sama siapa. dia tentang agamanya. Mungkin karena Kak
lanjut ya dengan permasalahan Lelanya. Menanggapi dari permasalahan Lela ini, kurangnya motivasi belajar saat di kelas atau belajar di rumah gitu ya. Jadi yang tadinya nilainya bagus malah menurun. Mungkin ada motivasi dari teman-temannya untuk Lela, motivasi atau saran gimana? Mungkin lebih ke ketika Lela saat belajar di sekolah itu lebih berfokus belajar di sekolah, jangan dimasukkan pikiran-pikiran di luar sekolah. Kayak contoh tadi terjadinya perceraian di antara kedua orang tua. Jadi ketika Lela belajar santai, fokus dulu sama pelajaran di sekolah, jangan dimasukkan di luar hal di pelajaran, karena itu sangat mengganggu terhadap pelajaran Lela, apalagi nilainya sangat kosong ya, sangat mengenai. Jadi harus fokus dulu, jangan memikirkan apapun karena kamu kan masih anak sekolah juga. Ya, terima kasih ya. Yang terakhir, ini dengan permasalahan Adimas. Adimas dulu ya? Ya, permasalahan Adimas ini merasa malu oleh temannya karena orang tuanya bercerai. Mungkin dari teman-teman juga bisa menyarankan atau bisa menanggapi, memotivasi temannya kita ini. Ruang untuk diri sendiri, untuk berdamai dengan diri sendiri. Kayak misalkan ketika bangun pagi itu Kak Dimas bisa menyerapkan afirmasi positif bahwa saya bisa, saya kuat. Terus adapun dari teman-temannya Kak Dimas itu suka ngejek ya, Kak Dimas kan sekarang udah tahu bahwa bukan Kak Dimas aja yang merasakan masalah seperti ini, tapi yang lain juga merasakan. Yakini bahwa Kak Dimas itu nggak sendiri gitu. Terus Kak Dimas juga bisa jangan belajar demi sedikit, jangan terlalu menarik diri. Bisa Kak Dimas itu bisa sharing dengan teman dekatnya Kak Dimas. Berarti kan Kak Dimas punya teman dekat, itu bisa untuk curhat. Ya, biasanya rasa-rasa kalau misalnya ejekan itu kan cuma apa ya, nggak selamanya gitu. Kalau misalnya bisa, yaudah jangan dibis gitu. Toh ejekan itu nanti akan hilang sendirinya, ya kan? Terus kalau misalkan Kak Dimas kan tadi katanya menarik diri ya. Kalau misalkan ada teman yang mau belajar mengatur Kak Dimas ya, coba terbuka gitu. Yang dikatakan dari juga tadi kan ya, kalau misalnya punya teman dekat ya udah kita bisa aja. Kalau yang lain udah abaikan, karena kan nggak semua bisa satu kelas itu ngerti Kak Dimas. Kan ada teman-teman yang lain kalau misalkan mereka ngejek terus nggak mau bertemu ya udah, karena ejekan-ejekan itu lambat laun juga hilang gitu. Mereka akan bosan. Jadi jangan merasa sendiri gitu. Ejekan itu kan meningkatkan kualitas kehidupan. Kalau ditanggapi malahan orang yang ngejek itu tuh malah ya, kalau misalkan kita bodo amat mereka juga akan jadi Anggap aja nilai kata. Terima kasih. Ya, alhamdulillah teman-teman di sini sudah mengetahui permasalahannya, sudah mengungkapkan permasalahannya masing-masing. Jadi secara tidak sadar kalian itu sudah menemukan solusi. Kalian kan menanggapi temannya gini, menanggapi temannya itu. Nah, kalian secara tidak sadar menemukan solusi untuk permasalahan kalian sendiri. Nah, jadi gimana perasaan kalian
sekarang? Lebih Alhamdulillah baik lebih- atau agak tenang sedikit atau masih ada unek-unek lain gitu? lebih baik lah, Lebih baik. lega. Berbeda. Sudah menemukan solusi? jadi plong sekarang. Jadi plong. Nah, Apalagi dapat saran dari teman-teman, rela itu jadi punya pikiran kalau misalkan buat belajar itu berarti harus lebih giat lagi. ya. Berarti dari segi waktu juga rela harus mengatur waktu kembali dan membuat dari nol lagi. Jadi setiap ada permasalahan itu komunikasikan. Jadi tidak boleh memendam dengan sendirinya, itu akan berakibat fatal kalau yang tidak sembuh. Kesimpulannya, perceraian itu kan dibolehkan oleh hukum, tapi tidak dibolehkan oleh Tuhan. Jadi kalian hiraukan saja permasalahan kalian yang sedang menghadapi. Kalian jalani aja dulu, karena kalian kan masih sekolah gitu. Kalian akan melanjutkan jenjang ke depannya seperti apa, melanjutkan karirnya seperti apa di depan. Di depan itu kan masih ada permasalahan lain gitu. Permasalahan lain yang akan dihadapi oleh kalian. Jadi kalian harus menghadapi itu dengan solusi yang terbaik. Seperti itu. Terima kasih kepada teman-teman di sini sudah meluangkan waktunya, sudah mengungkapkan perasaannya di sini. Ya, titip satu pesan dari Bapak ini dengan asas kerahasiaan kita tidak boleh bocor, tidak boleh disebarluas ke orang lain gitu. Titip Bapak dari pesan itu. Mungkin seperti itu saja sesi konseling kelompok ini bisa ditutup dengan pemberitaan doa ini bisa dipimpin oleh teman-teman deh sekarang belajar. Jadi dari Kak Ijal deh pimpin doa penutupnya. Sebanyak Pak. Terima kasih. Sesi konseling kelompok ini saya tutup. Bila topik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.